Halo semuanya, kembali lagi di channel Babel Family. Kali ini kita ingin review salah satu penginapan masih di area Lombok Barat yang dekat dari Pantai Selong Belanak ya. Lokasinya itu emang berada di daerah Selong Belanak. Dan kalau dari penginapan ini ke Pantai Selong Belanak itu hanya sekitar 10-15 menit teman-teman. Untuk trek perjalanannya, ini kita spill ya. Trek perjalanannya itu bener-bener seru deh teman-teman. Di sini kita bener-bener ngerasain mendaki gunung, lewatin lembah dengan pemandangan yang luar biasa bagusnya. Dan penginapan itu tuh murah banget, deket dengan salah satu resort terkenal yaitu Amber Resort. Dan harga penginapannya itu hanya sekitar 200.000. Dari situ kita juga bisa langsung ke pantai. Dan di seberang penginapannya itu memang pantai teman-teman, namanya itu Pantai Torok. Pantai di daerah Selong Belanak ini juga terkenal dengan keindahan sunsetnya. Dan ini dari kejauhan bisa kita lihat ya teman-teman, Pantai Selong Belanaknya. Bagus ya. Ini sebenarnya kita mau nyari sunset di pantai, tapi karena sepertinya terlambat, ini udah mau maghrib, jadi kita sunsetnya itu di perjalanan deh. Dan daerah ini juga masih alami banget teman-teman. Bahkan kita juga bisa nemuin monyet di tengah-tengah perjalanan kita. Pokoknya seru deh. Kita sengaja pilih hotel yang murah karena emang untuk transit aja, karena kita sampai sini juga udah maghrib. Dan besok pagi-pagi habis subuh juga kita udah siap-siap mau sunrise-an di Pantai Selong Belanaknya. Untuk review lengkap mengenai Pantai Selong Belanak itu udah kita upload ya teman-teman. Linknya ada di description box. Adapun waktu tempuhnya Pantai Selong Belanak ini, kalau dari Bandara Praya itu sekitar 40 menit, kalau dari Kota Mataram sekitar 1 jaman. Nah teman-teman, kalau kita udah sampai di perempatan yang ada bacaan BNI ini, sebelah kanan itu menuju penginapan atau Pantai Torok, dan kalau lurus itu arah ke Selong Belanak. Kita belok ke kanan ya, karena kita udah telat untuk sunsetan di Pantai Selong Belanak, jadi kita memutuskan untuk ke penginapannya dulu. Jadi kita mau ngejar sunrise-nya aja besok. Dan ini perjalanan menuju penginapannya teman-teman. Banyak padang rumput, banyak persawahan, terus banyak bukit-bukit juga. Dan nanti kita juga akan melewati jalanan yang cukup menanjak, dan itu benar-benar membelah bukit. Dan bagus banget deh suasana paginya, sorenya di sini benar-benar bagus. Di sini kita juga bisa melihat kebiasaan warga sini tuh menjemur jagung kering ya, dan juga menyemur gabah. Itu benar-benar ngejemurnya itu di pinggir jalan aja, karena rata-rata penduduk sini emang punya sawah, punya perkebunan, jadinya nggak takut hilang ya. Adapun jagung-jagung kering itu biasanya untuk pakan ternak mereka, karena kalau di sini warganya itu bukan miara ayam lagi teman-teman, tapi hampir semua warganya itu miaranya sapi. Dan ini kita mau melewati bukit yang terbelah teman-teman. Ini jalanannya emang cukup menanjak, dan saran kita sih kalau mau lewat sini sebelum gelap ya, untuk kenyamanan dan keamanan juga. Ini kita udah mulai menanjak, dan setelah bukit itu kita langsung melihat laut Selong Belanak itu, Pantai Selong Belanak itu dari atas bukit, dan itu bagus banget, apalagi tuh pas momen sunsetnya kita dapat teman-teman. Ini dia lautnya yang tadi kita lihat dari kejauhan ya, bagus banget ya, apalagi mataharinya udah mulai terbenam dan itu sudah mulai ada warna-warna keorenan. Ini kita sampai berhenti di pinggir jalan untuk mengabadikan momen ini. Masya Allah, ini lautnya teman-teman, terlihat jelas dari pinggir jalan ini. Dan ini benar-benar bagus banget. Di sini juga nggak ada rumah penduduk ya, pas di bukit ini. Baru nanti pas kita maju sedikit itu ada lagi perumahan dan perkebunan warga. Lombok tuh emang panas teman-teman, tapi jujur di sini ada hal yang membuat kita tuh pengen balik lagi ke Lombok. Di samping dari keindahan alamnya, warga-warga di sini juga ramah-ramah banget. Terus nuansa Islamnya juga kental. Dan di sini masih benar-benar alami, di mana kita masih bisa berinteraksi dengan warga sekitar, nggak banyak kebisingan. Pokoknya damai banget di sini rasanya teman-teman.
Kawasan Selong Belanak ini memang daerah yang cukup terpelosok ya. Kalau kata warga sini sih, mereka tuh masih susah untuk mencari uang gitu kan. Mereka biasanya miara sapi untuk dijual ketika Idul Adha. Untuk makan mereka biasanya mengambil dari hasil perkebunan setempat. Namun sekarang udah mulai banyak pengusaha-pengusaha asing yang akhirnya membangun tempat-tempat wisata di area sini. Di satu sisi nih mungkin memang menguntungkan karena terbukanya lapangan pekerjaan baru, tapi di sisi lain biasanya mereka menjual tanah itu kepada pengusaha-pengusaha asing itu dengan harga yang sangat-sangat murah banget teman-teman. Nah, itu sebelah kiri kita udah lihat ya, itu adalah Amber Resort, salah satu resort yang mewah di area Selong Belanak ini. Seperti ini gambarannya teman-teman. Dan untuk homestay kita itu hanya berjarak beberapa puluh meter dari Amber Resort. Untuk homestay kita itu ada di sebelah kanan. Nah, ini ada cafe-cafe juga. Nah, ini homestay kita teman-teman, nanti ada di sebelah kanan. Untuk pantainya itu ada di seberang jalan ya. Jadi agak menjorok ke sebelah kiri itu ada pantai, namanya Pantai Torok. Kita udah sampai di homestay pas banget maghrib, dan ini kita mix ya videonya, video siang hari karena pas malam itu emang nggak kelihatan dan kita juga udah capek banget. Kurang lebih seperti ini homestaynya dengan harga 200.000 per malam, worth it banget ya. Untuk lantai atasnya kelihatan tuh lautnya dan ada kolam renangnya juga. Dan ini yang punya juga ramah banget loh teman-teman. Kita banyak ngobrol tentang keadaan, kondisi penduduk di sini seperti apa dengan pemilik homestaynya. Oke, kita langsung room tour aja. Ini kamarnya, ada meja, ada tempat tidur. Di sini kita sewa 2 kamar ya teman-teman. Kemudian itu ada lemarinya juga. Dan ini ada toiletnya. Ini dia toiletnya. Ini keesokan paginya. Ini kita udah pulang dari pantai nih teman-teman. Sebenarnya ini udah siang hari, udah agak siang. Ini langsung kolam renang. Di sini ada beberapa unit, ada 2 lantai ya. Di balik pagar itu ada padang rumput. Di situ banyak warga yang mengembala sapi juga dilepas di situ. Terus ini ada parkiran motor, untuk parkiran mobil agak ke depan ya. Dan itu ada kantin sebenarnya. Di balik pagar putih itu ada kantinnya teman-teman. Jadi kita bisa beli makanan atau cemilan, atau ibu-ibunya juga yang penjaga homestaynya ini masak, dan kita bisa membeli lauk di situ dengan harga yang sangat murah. Oh ya teman-teman, pas malam kita sampai sini kita tuh sempat makan ya. Itu kita disediain sayur khas Lombok. Ini mirip sayur asem tapi pakai terong. Rasanya itu pedes seger dan ada ikan tongkolnya di dalam sayurnya. Jadi gurih gitu ya. Dan pas pagi-pagi kita sarapan, ternyata dibikinin lagi sama ibu-ibunya, dan akhirnya kita makan lahap banget ya. Di sini sarapannya tuh dapat nasi goreng sama ayam. Kemudian kalau mau tambah lauk itu tinggal dihitung terpisah, dan kita makan berlima itu nggak sampai 50.000 loh teman-teman, tambahan lauknya dan minumannya segala macam. Pokoknya harganya benar-benar murah deh. Setelah sebelumnya kita melihat sunrise di Pantai Selong Belanak, kemudian kita pulang ke homestay untuk sarapan. Nah, setelah sarapan, anak-anak tetap di homestay, tapi kita mau jalan ke Pantai Torok nih teman-teman. Ini udah kelihatan tuh pantainya ya di seberang jalan. Begitu kita keluar gerbang penginapan, di sebelah kiri ini ada padang rumput. Di sini bisa kita lihat ya, banyak sapi-sapi di sini teman-teman. Hampir semua warga Lombok itu memang memelihara sapi. Ini hal yang sangat menyenangkan ya buat anak-anak. Melihat sapi sebagai hewan peliharaan warga. Beda rasanya kalau melihat sapi di kebun binatang. Terus itu juga ada bukit. Pokoknya di sini tuh tenang banget, jauh dari keramaian. Untuk ke pantainya kita belok ke arah kanan, hanya jalan sedikit ya dari penginapan. Sebenarnya bisa sih mau lurus aja, cuman kita takutnya banyak rumput-rumput atau kebun warga yang nanti bakal diinjek-injek. Udah gitu rumput-rumputnya juga tinggi-tinggi banget teman-teman. Akhirnya kita nanya sama warga sekitar, ini cuma jalan sekitar nggak sampai 5 menit udah sampai kok, karena ternyata jalannya itu udah kelihatan ya belokannya dari pas kita keluar penginapan. Untuk pintu masuk ke pantainya itu ada setelah pelang hijau ini.
Nah dari sini juga kita bisa ke Sekotong ya, tempat kita snorkeling itu lewatin bukit sana lewat atas sana. Kemarin kita diarahin tapi kita milih ke lewat jalan besar aja, nggak lewat bukit itu dari Sekotong ke Selong Belanaknya. Nah setelah sampai belokan ini kita lihat ya, gabahnya banyak banget yang dijemur warga. Oke, setelah di belokan ini kita ke kiri, kalau ke kanan itu ke Sekotong. Dan ini tanaman-tanaman warga, mereka banyak menanam jagung juga. Selain tadi ya, mereka menanam jagung. Dan di sini juga banyak pohon kelapa pastinya. Untuk pohon kelapa ini, kata yang menjaga homestay itu sampai dijual 10.000 sepohon. Terserah mau petik semuanya atau gimana, itu cuma 10.000 rupiah loh teman-teman. Bayangin satu pohon kelapa itu ada berapa puluh kelapa ya. Dan itu benar-benar murah banget, saking merekanya itu ingin mendapatkan penghasilan karena susah uang di sini katanya. Dan ini jalan menuju pantainya. Untuk pantainya ini benar-benar masih hidden gem banget, kayaknya belum dibuka untuk umum. Mungkin yang berkunjung ke pantai ini tuh hanya warga-warga sekitaran aja. Dan untuk area parkirnya juga masih rumput-rumput biasa ya, masih padang rumput biasa. Jalannya juga masih jalan setapak, tapi lihat dong pantainya. Masya Allah, mungkin kalau di Jakarta ini udah rame banget ya. Pantainya tuh bagus banget teman-teman. Dan ini satu garis pantai dengan Amber Resort, resort mewah yang sudah cukup terkenal itu. Pasirnya juga di sini putih, lautnya berwarna biru toska cerah, bening banget air lautnya. Cuman sayang kita kesininya pas siang. Ini padahal baru sekitar jam 9 atau setengah 10-an ya, tapi sudah cukup terik di sini. Bagus banget ya teman-teman, laut di sini. Dan ini yang kita sukai di Lombok. Kalau di Bali itu biasanya pantai-pantainya juga udah cukup ramai, tapi kalau di Lombok kita bakal menemukan banyak pantai yang benar-benar masih sepi, belum dibuka untuk wisatawan, maksudnya masih pantai bebas seperti ini aja. Dan ini lebih menarik ya, lebih membuat kita tuh sebenarnya lebih seneng gitu. Jadi berasa banget kearifan lokalnya, berasa banget suasana alami pantainya, belum banyak macam-macamnya. Di sini kita juga didatengin ibu-ibu nih. Kita nggak tahu kenapa ternyata ibu-ibu itu minta tolong kita untuk angkatin kayu itu ke atas pundaknya. Dan ibu-ibu ini kuat banget ya teman-teman. Ngangkat kayu segitu banyaknya diangkat sendiri. Padahal ibu-ibunya kurus loh. Ada yang menarik dari pasir pantai ini teman-teman. Jadi di pantai ini pasirnya itu ada dua jenis. Yang pertama itu jenis pasir merica. Ini juga banyak campurannya ya. Ada warna hitam, putih, dan juga warna seperti ketumbar atau lada. Pasirnya ini mirip dengan pasir pantai di Hotel Pullman Kuta Mandalika ya teman-teman, pasir merica. Kemudian ada juga pasir yang halusnya. Jadi di sini ada dua jenis pasir. Pasir yang bulirannya seperti merica itu semakin ke tengah laut, dan semakin ke pinggir pasirnya ini pasir halus seperti ini. Kalau tadi itu sisi kiri itu arah ke Amber Resort, untuk sisi kanannya ini juga masih dengan perbukitan dan ada perahu-perahu nelayan juga. Kemudian ini hijau-hijau juga ada pohon-pohon, kita nggak tahu ya teman-teman ini pohon apa, tapi ada bunga-bunga warna ungu gitu. Dan kita juga bisa mencari keong laut sih di sini kalau kita telaten menjelajah pasir-pasirnya itu. Cuman karena terik banget, jadi kita nggak sempetin nyari keong lautnya. Dan ini ada beberapa remaja juga yang sedang bermain di sini. Di sini juga ada saung-saung, mungkin untuk para wisatawan kali ya, tapi karena sepi, jadi kayak lebih nggak terurus gitu teman-teman. Terus ada warung juga, cuman nggak buka di sini. Padahal enak banget ya sore-sore ngadem-ngadem di pantai ini sambil sunsetan. Nah ini parkir motornya masih rumput biasa aja, tanah-tanah aja ya. Dan tetap ada sapi di sekitar pantai teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian review kita mengenai trek perjalanan menuju penginapan, kemudian mengenai penginapan murah dekat Selong Belanak, dan juga pantai yang merupakan hidden gem ya, Pantai Torok yang ada di sini. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat. Thanks for watching. Bye bye.